Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Adik-adik sehat? Kurang kedengaran, kakak ulangi lagi ya. Adik-adik sehat? Puji Tuhan, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Adik-adik masih tetap berdiri, kita angkat lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik dapat duduk kembali.
Sebelum memulai ibadah kita, jangan lupa ya adik-adik untuk dipersiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, alat tulisnya, dan juga persembahannya. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dan Allah kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami anak-anak Tuhan masih bisa beribadah secara online, walaupun secara langsung ya Tuhan kami tidak bisa bertatap muka. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun saat ini kami beribadah. Bapa dalam kerajaan sorga, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati dan lindungi adik-adik sekolah minggu, mama papa kami, kakak guru sekolah minggu, begitu juga dengan amang pendeta. Kami berdoa juga buat para haladom yang dapat bekerja sama dengan kami beribadah secara online, mengadakan syuting pada saat ini. Berikan kepada para haladom ya Tuhan semangat untuk melayani lebih sungguh-sungguh, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam pelayanannya sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Kita kembali mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan tiap jam. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami,
akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Tiap Langkahku. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Sebelum mendengarkan khotbah, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Halo adik-adik sekolah minggu yang baik, apa kabarnya? Kiranya adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, yang pastinya selalu sukacita dan tetap semangat. Baik adik-adik semuanya, kita akan mempersiapkan Alkitab kita, membuka nats khotbah hari ini yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah dipersiapkan, kita akan mempersiapkan hati kita juga untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, dan hati yang selalu bergembira untuk mengikuti ibadah kami sampai hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bijaksana bagi kami dan menguasai hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh sahabat kita, saudari kita, Christine Boru Situmorang. Mari kita simak sambil membaca Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana seharusnya cara hidup seorang Kristen. Bagaimana cara bergaul, cara berteman yang baik menurut ajaran Tuhan Yesus. Cara hidup yang baik menurut Tuhan Yesus memang berbeda dan harus berbeda dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Kristus Yesus. Maka kalau kita bergaul dengan semua orang, mereka akan menjadi tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Yesus. Nah, sekarang adik-adik, kita lihat beberapa pengajaran firman Tuhan tentang cara hidup anak-anak Tuhan. Yang pertama dituliskan di dalam ayat 8, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini adalah sikap yang harus ditunjukkan sebagai cara bergaul yang benar yang didasari oleh kasih. Kalau di dalam diri kita ada kasih, kita akan bersedia mengalah. Kita tidak akan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Maka kita akan dapat hidup seia sekata bersama teman-teman kita semuanya. Yang kedua, dalam ayat 9 dituliskan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Adik-adik pasti pernah diganggu oleh orang lain. Pernah ada orang yang berbuat jahat. Mungkin pernah juga ada yang mengejek, mencaci maki. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Sikap kita adalah jangan membalas. Mengapa adik-adik? Hanya Tuhanlah yang berhak membalas, bukan hak manusia. Maka kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu bagaimana sikap kita adik-adik? Tadi dalam ayat 9 sudah kita bacakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu menjadi berkat. Tuhan memerintahkan kita supaya kita memberkati dan berdoa bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka yang terjadi adalah permusuhan. Tetapi kalau kita mendoakannya, mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan mengubah hatinya, mengubah hati orang yang jahat menjadi baik. Dan akhirnya dia menyesal atas kejahatannya. Dia bertobat dan berbalik menjadi sahabat buat kita. Maukah adik-adik semuanya? Pasti mau ya? Yang ketiga, dituliskan dalam ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memelihara lidah. Menjaga supaya perkataan kita tidak mengucapkan kata-kata yang jahat, yang dapat melukai hati saudara-saudara kita. Tetapi adik-adik, bukan hanya lidah atau mulut kita yang harus kita jaga. Kenapa? Karena sekarang orang bisa mengeluarkan kata-kata tidak baik lewat handphone, yaitu dengan WA atau SMS atau media lainnya. Maka diingatkan, jari-jari kita juga harus dikendalikan, dijaga, supaya tidak menuliskan kata-kata yang jahat, kata-kata yang melukai hati sesama kita. Caranya bagaimana adik-adik? Tentunya kita harus mengendalikan hati dan pikiran kita.
Karena dari hati dan pikiranlah kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita tuliskan di dalam HP. Sumbernya adalah hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya adik-adik, firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang bisa menjaga hatinya, yang bisa menjaga pikirannya, akan dapat memelihara lidahnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Orang yang menjaga hatinya dan yang menjaga pikirannya akan bisa mengendalikan jari-jarinya untuk tidak menuliskan kata-kata jahat. Maka seseorang yang dapat mengendalikan hati, mengendalikan pikirannya akan hidup dengan tenang, melihat hari-hari baik. Untuk itu, adik-adik yang baik, mari kita tunjukkan dalam cara bergaul kita dengan siapapun, dengan pikiran dan perkataan, dengan sikap yang baik, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami di dalam bergaul, di dalam berteman selalu menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi sesama kami, tidak membalaskan dendam, dan juga selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang penuh kasih, yang tidak melukai hati sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami semuanya dapat melakukan firman-Mu. Bapa di surga, kami memohon Tuhan selalu hadir bersama-sama kami, menuntun perjalanan hidup kami di tengah wabah COVID-19. Kiranya pemeliharaan-Mu hadir supaya kami terhindar dari penyebaran virus tersebut. Tuhan memberikan hikmat bagi kami semuanya, terlebih anak-anak-Mu supaya dapat belajar dengan baik dan selalu memberikan hatinya untuk beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah anak-anak-Mu bertumbuh dengan baik oleh karena kebenaran firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan supaya kami senantiasa selalu bersuka cita. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat parhalado kami semuanya. Berkatilah mereka juga di dalam setiap pelayanan supaya senantiasa bersuka cita. Terpujilah Tuhan, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan memasuki kuis. Soal kuisnya sederhana. Apa itu adik-adik? Amang meminta adik-adik semua menghafal 1 Petrus 3 ayat 10 dan membuat videonya. Lalu videonya dikirim kepada kakak guru sekolah minggu lewat WA paling lambat hari Rabu tanggal 22 September 2021. Video hafalan yang terbaik akan mendapatkan tambahan poin. Dan hadiah kuis akan diberikan pada saat perayaan Natal sekolah minggu bulan Desember nanti. Ingat adik-adik, membuat video hafalan dari 1 Petrus 3 ayat 10. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, jangan berikan yang robek. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menantikan waktu penuaian, pasti
Baik adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.